Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin. Bayangin kalian itu duduk di bioskop tahun 1920-an. Layaknya besar tapi sepi, cuma ada gambar hitam, putih yang bergerak. Di pojok ruangan ada planis yang main musik live buat ngiringin cerita di layar. Nah, inilah pengalaman nonton film bisu. Tapi tiba-tiba di tahun 1927 semuanya berubah. Untuk pertama kalinya penonton bisa dengerin suara aktor langsung dari layar. Bayangin, shock sekaligus kagumnya orang-orang itu. Momen ini jadi titik balik sejarah sinema. Dari sinilah lahir yang kita sebut era film suara. Film suara artinya film yang gambar dan suaranya tersinkronisasi. Kalau sebelumnya suara diputar terpisah atau live, sekarang penonton bisa dengerin dialog, musik, bahkan efek suara langsung nyatu dengan gambar. Awalnya ya ribet banget bahkan. Banyak penemuan gagal karena sinkronisasi nggak pas. Bayangin nonton orang ngomong tapi bibirnya nggak sinkron, kan pasti aneh banget ya. Tapi titik balik datang lewat film The Jazz Singer di tahun 1927. Di situ ada adegan terkenal ketika Al Jolson berkata, "Wait a minute, you ain't heard nothing yet." Dan penonton waktu itu literally belum pernah dengar apa-apa. Reaksi publik luar biasa. Semuanya langsung oke, film suara ini masa depan. Sejak saat itu, industri film nggak lagi sama. Tahun 1930-an, hampir semua studio besar beralih ke film suara. Hollywood jadi pusat sinema global. Bahkan negara lain yang awalnya ragu-ragu, seperti Jepang dengan tradisi Benshi, atau Hindia yang lebih suka film musikal lokal, akhirnya ikut berubah. India malah menjadikan film suara sebagai alasan berkembangnya film Bollywood yang kita kenal sekarang. Neorealism lahir di Italia sekitar tahun 1943 sampai 1952. Lebih tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. Waktu itu Italia baru keluar dari rezim fasis Mussolini. Negaranya hancur, ekonomi kacau, dan rakyat hidup dalam kemiskinan. Studio film besar banyak yang rusak karena perang. Jadi sutradara nggak bisa bikin film di set mewah. Tapi justru keterbatasan inilah yang memaksa mereka turun ke jalan, ke desa, ke perkampungan, dan lahirlah gaya baru yang lebih jujur dan apa adanya. Karakteristik estetik, lokasi nyata, bukan di studio, tapi langsung di jalan, pasar, stasiun, atau rumah sederhana. Aktor non-profesional, banyak pemeran utama berasal dari masyarakat biasa. Ini biasa bikin ekspedisinya lebih alami. Terus ceritanya sederhana, biasanya tentang kehidupan sehari-hari, cari kerja, kehilangan barang, perjalanan hidup, dan teknik-tekniknya yaitu menggunakan teknik dokumenter. Karena handheld, pencahayaan natural, minim efek, jadi penonton bisa merasa seperti sedang mengintip kehidupan nyata. Terus tema kemanusiaannya fokus pada penderitaan, solidaritas, harapan, dan perjuangan orang kecil. Contoh film penting yaitu Roma Citra Aperta tahun 1945. Film ini dianggap titik awal neorealism, mengisahkan perlawanan warga Roma terhadap penduduk Nazi. Syuting dilakukan di jalanan Roma yang masih hancur pasca perang. Jadi penonton itu benar-benar merasakan atmosfer mencekam. Bicycle Thieves tahun 1948. Film paling ikonik, kisah sederhana seorang ayah yang kehilangan sepedanya. Padahal itu alat kerjanya sepanjang film. Kita dibawa melihat perjuangan ayah, anak mencari sepeda. Endingnya yang tragis,
Tapi justru disitulah kekuatan emosionalnya. Penonton diajak merasakan kepedihan rakyat kecil. Terus Umberto D. tahun 1952 bercerita tentang pensiunan tua yang kesepian dan miskin. Film ini menggambarkan alienasi sosial dan sampai sekarang dianggap salah satu film yang paling menyentuh tentang kemanusiaan. Pengaruh global. Walau hanya bertahan sekitar 1 dekade, neorealism menginspirasi banyak gerakan film lain seperti French New Wave di Prancis, terus Cinema Novo di Brasil, Paravel Cinema di India. Bahkan Hollywood pun terpengaruh, terutama di genre drama sosial dan film indie. Intinya neorealism membawa jalan buat film jadi bukan sekedar hiburan glamor, tapi juga medium untuk memotret realita sosial. Nah, jadi neorealism Italia bukan cuma gaya film, tapi juga gerakan kemanusiaan dalam sinema. Ia lahir dari penderitaan perang, membawa rakyat kecil ke layar besar, dan meninggalkan warisan panjang bagi perfilman dunia. Kalau neorealism Italia itu mentah dan apa adanya, beda banget sama gaya realisme klasik Hollywood. Hollywood sejak awal 1930-an udah punya formula yang rapi. Ceritanya dibuat linier, ada awal, tengah, dan akhir. Karakternya punya tujuan jelas, biasanya dikejar sampai tuntas. Editingnya pun juga pakai sistem kontinuitas. Jadi kalau ada 2 orang ngobrol, kamera pindah sudut pandang, tapi penonton gak pernah bingung sama yang ngomong. Aturan kayak 180 derajat dan 30 derajat dipakai biar adegan terasa natural. Hasilnya, penonton bisa tenggelam dalam cerita tanpa sadar lagi nonton film. Semuanya terasa nyata, padahal settingnya fiksi. Era 1930-an sampai 1950-an dikenal sebagai Golden Age of Hollywood. Bayangin, dalam 1 tahun, studio bisa produksi ratusan film. Tahun 1939 itu muncul film legendaris kayak Gone with the Wind, The Wizard of Oz, sampai Mr. Smith Goes to Washington. Dan jangan lupa dari Hollywood juga lahir karya visioner kayak Cinema Can tahun 1941, karya Orson Welles. Film ini membuktikan kalau sistem studio raksasa masih bisa melahirkan karya yang inovatif, baik secara visual maupun narasi. Hollywood dengan realisme klasiknya akhirnya jadi standar global. Bahkan sampai sekarang, struktur 3 babak, karakter driven story, sama gaya editingnya Hollywood masih dipakai di hampir semua film mainstream sekarang. Jadi bisa dibilang film suara pembuka pintu ke dunia sinema modern. Dan di situ muncul 2 wajah realisme. Neorealism Italia yang mentah, jujur, penuh kemanusiaan, dan realisme klasik Hollywood yang rapi dan terstruktur dan menghibur. Dua-duanya beda jalur, tapi sama-sama penting. Sampai hari ini warisan mereka masih bisa kita lihat, baik di film indie maupun di blockbuster Hollywood yang megah. Intinya, apapun gayanya, film selalu berusaha satu hal, yaitu bikin kita merasa lebih dekat dengan realitas hidup.